Apa kabar Aldi sampai sekarang? Dia kabarnya sih kayak gila gitu udah. Sampai sekarang? Bah, ini kenapa? Ini apa, Bah? Ini santet tanah kuburan. Dan untung kamu kesini. Coba seminggu lagi, kamu udah nggak bisa jalan. Dukunnya ada 10 lebih. Ada 10 lebih Luar yang nyerang biasa, ya? itu. Iya, makanya Abah bilang ini termasuk sadis, bilangnya gitu. Kamu bisa-bisa lumpuh total. Ini saya balikin, tapi kamu resign, bilang gitu, resign dari kerjaan. Kalau kamu masih terusan situ, kasihan kamunya, bilang gitu. Ini ada banyak, sekitar ada 10 serangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, Sobat semakin malam semakin mencekam. Kali ini Mang Ei hadir dengan tim, masih di kota Cirebon. Di depan saya ada namanya Mas Geta. Mas Geta akan mengisahkan kisah nyata kehidupannya di tahun 2016. Iya, 2016. Itu kisahnya tentang persaingan kerja ya, Iya. teman kerja yang akhirnya membuahkan santet dan sempat memakan korban katanya. Saya juga belum dengar cerita lengkapnya, nanti kita dengarkan bersama-sama. Kita ke Mas Geta dulu. Sehat Mas Geta ya? Ya, sehat. Makasih nih sudah mau berbagi kisah di malam mencekam ya. Mudah-mudahan mendapat manfaatnya dari kisah Mas Geta. Baik. Kalau nggak salah tadi istrinya Teh Vita ya. Iya. Jadi Mas Geta ini dari suaminya Teh Vita yang tadi sudah berkisah di malam mencekam videonya yang ini nih, yang di atas. Baik, Sobat MM, kita simak bersama kisah dari Mas Geta. Dan sebelumnya dari tim MM mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda semua yang telah mendukung kami sampai dengan hari ini. Terima kasih, semoga dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai dengarkan kisah dari Mas Geta. Ya. Silakan. Ya. Ini kisahnya dimulai dari tahun 2016. Dan waktu itu saya baru ngelamar kerjaan di perusahaan sebagai rangka atap. Bajaringan itu. Iya, bajaringan. Selang beberapa waktu saya sih masih baik-baik saja ya, baik-baik saja waktu kerjaan tersebut. Lah, waktu di tahun 2018 tuh udah mulai agak ganjal. Iya. Jadi ngeganjal, saya seperti ada yang ngikutin atau apa gitu. Terus di tempat depan kontrakan saya seperti ada orang yang berdengung, kayak geram gitu kan. Kayak geram gitu. Saya sih sebenarnya nggak percaya hal begituan ya. Tapi lama-kelamaan kok rasa kayak segeganjal gitu. Waktu saya berangkat kerja, waktu mandi, kalau mandi kan saya setiap subuh itu mandi kayak bau-bau bangke gitu ya. Ini padahal kan pakai sabun gitu, bau bangke tuh. Di badan itu. Airnya, airnya, iya. Padahal airnya dari PDAM. Nah itu setelah itu saya keluar dari kamar mandi. Saya seperti kayak ada yang mau nutup pintu kamar mandi gitu. Krek gitu.
Padahal nggak ada angin, nggak ada apa di dalam ruangan kan. Nah, setelah itu saya ganti baju, saya berangkat kerja. Masih baik-baik saja. Waktu itu setelah pulang kerja, saya kan tidur di kontrakan. Saya pulang masih aja kayak ada ngikutin, terus saya tidur tuh. Itu di hari pertama mulai serangan gitu. Iya, mulai serangan. Hari pertama tuh ya. Iya, hari pertama mulai serangan. Saya tidur. Saya bermimpi waktu itu. Kayak seperti nyata. Seperti kayak saya tuh ngelihat saya lagi tidur. Saya buka pintu kontrakan. Pintu keluar, saya melihat ada pocong di sebelah kanan, di depan jendela. Dan pocongnya itu madep ke depan. Setelah itu saya deketin. Itu luar biasa pocongnya. Itu sininya udah matanya keluar. Sininya udah nggak ada, separuhnya itu gak ada, rusak gitu. Sininya matanya keluar satu. Waktu itu pocongnya loncat. Dan itu loncat ke kiri, loncat lagi ke kiri. Dan terperanjat setelah saya kebangun tuh. Nah, setelah saya kebangun, datang tuh kayak kelabang, kalajengking dan lain-lain. Ini di kasur. Kesengat tuh sini saya kayak kalajengking. Dulu segede gini, Mang. Kesengat di sini, udah. Terus saya paginya izin sama bos. Bos, saya ini mau izin. Saya mau periksa karena tangan saya bengkak. Saya pulang kembali. Udah saya pulang mau buka pintu, udah kayak tanah apa namanya? Ya kayak lumpur gitu ya. Banyak tanah maksudnya? Iya, tanah lumpur kayak apa ya habis namanya? Banjir gitu ya? Iya, habis banjir gitu. Habis banjir dan itu bau bangke, beneran bau bangke. Sampai saya mau muntah-muntah di situ. Muntah-muntah, saya bersihin. Itu kayak ada tali. Kayak tali pocong gitu kan. Kayak tali pocong. Saya buang. Saya masih ada enggak tak acuh gitu. Boleh enggak? Masa bodoh lah. Masa bodoh ya, Bang. Masa bodoh. Saya buang tuh. Saya enggak tahu kan, saya buang. Saya bersihin, saya pel. Saya tidur kembali sekitar itu jam 11 malam. Saya jam 11. Itu kayak ada sambaran petir, Mang. Duar gitu dari atas genteng. Duar gitu. Saya buka pintu, nggak ada angin, nggak ada hujan atau apapun itu kan. Saya tanya ke tetangga belah, itu dengar nggak ada suara nggak? Nggak ada suara. Masa nggak ada suara? Iya benar nggak ada suara gitu. Saya itu waktu itu udah merasa ganjil, saya udah mulai agak percaya kayak gituan ya. Udah nggak percaya, saya kembali lagi. Terdengar lagi kayak orang lempar kayak batu segede-gede gitu, lempar. Tapi nggak ada yang pecah gentengnya itu. Terus ada suara gagak gitu, ngak gitu kan. Udah tuh. Aku langsung tidur aja, Mang. Tidur aja. Ini paginya saya berangkat kerja kembali. Berarti itu hari ketiga ya? Iya, ketiga. Saya berangkat kerja kembali di hari ketiga. Saya ketemu sama si A. Orang itu, yang teman kerja saya, namanya si A itu kan. Dia kayak melihat saya dengan tatapan yang sinis gitu. Tatapan yang sinis. Saya sih biasa saja dia mau apa, saya kan nggak tahu waktu itu kan kalau si A yang kena saya.
Nah itu kok perut saya sakit. Tiba-tiba saya izin kembali sama bos saya. Perut saya sakit sebelah kanan. Saya izin, saya pulang. Udah. Saya pulang, ini tuh kayak perut kayak udah seperti ditusuk gitu. Tapi hanya sebelah kiri aja. Kayak ditusuk-tusuk gitu. Saya nggak kuat waktu itu. Saya hampir pingsan. Nah, setelah itu saya telepon sama saudara saya. Ya udah, kamu pulang gitu. Saudara saya itu ya orang tahu gitu. Lalu saya pulang. Kayaknya kamu ada pengaruh deh gitu. Hal-hal yang gaib gitu. Coba kamu ke sana gitu. Ke tempat si Abah gitu. Ya, akhirnya saya ke tempat si Abah. Itu dengan keadaan yang sangat sakit. Saya itu naik motor saya. Kita ke sana itu tempatnya kan sangat pelosok tuh, Mang. Nah, itu malam-malam sekitar jam 8 malam. Udah disasarin dulu saya, Mang. Disasarin dulu tempat itu. Disasarin dulu. Saya sebenarnya harusnya lurus, saya belok kiri. Tapi saya itu udah bolak-balik ke sana. Cuman yang saya lihat, ya ini bener jalannya. Saya sasarin dulu tuh. 1 jam, 2 jaman. 2 jaman lah saya kira-kira gitu. Akhirnya saya ditepuk sama orang. Ditepuk. Kamu kenapa? Saya mau ke sana, jalan ini gitu. Oh, jalan ini kan di sana. Kamu ngapain di sini? Loh, bukannya aku lari di sini. Enggak, sadar kamu tuh. Sadar. Ya. Akhirnya orang tersebut, kamu tuh kena sirep. Coba, akhirnya saya diantar, dituntun pelan-pelan saya tuh. Tempat tersebut ke si Abah lah. Ada pas waktu ke tempat si Abah itu ada orang datang. Orang itu Abahnya udah tidur, nggak bisa diganggu, dia lagi sakit. Terus ini saya nunggu di depan, karena kan udah sakit, saya nggak mau pulang, saya udah jauh-jauh gitu. Saya cuma kebatin aja, Bah, tolong saya lagi sakit, bener sakit ini, tolong saya. Kalau Abah denger omongan saya, tolong saya, udah kayak pasrah. 5 menitan saya mau pulang, mau starter. Abahnya tuh keluar dari pintu. Sinang, masuk aja. Iya, sambil saya kayak tertatih-tatih gitu. Saya masuk. Aku mau bilang, ini udah saya tahu itu Abahnya itu. Saya tahu. Kamu duduk di situ. Nah, setelah itu saya suruh tiduran. Mang, saya tuh suruh tiduran. Dia dengan tangan kosong, benar-benar real gitu, Bang. Tangan kosong, dia hanya pakai kaos aja, pakai sarung, pakai kaos. Di sininya dipijat saya, Bang. Dipijat selang kurang lebih 10 menit itu. 10 menit ditarik tuh. Wah, sakit bener, Bang. Sakit bener. Kayak gores apa gitu. Ditarik sininya keluar dulu tuh. Air bercucuran. Air lumpur gitu. Air lumpur. Keluar. Ditarik keluar darah sedikit. Keluar darah. Akhirnya ditarik. Dengan tangan genggaman dibukalah tangan tersebut sama si Abah. Ini yang buat kamu sakit. Setelah saya lihat dengan nafas yang agak berat ya, waktu itu sakit bener. Saya lihat itu ada kayak kawat, tapi kawat-kawatnya itu udah kayak ya karatan atau apa gitu ya, atau udah dibengket gitu kan. Keluar semua itu ada talinya, tali dan tanah di situ. Ada kain juga dibengket itu.
Setelah saya tanya, Abah ini kenapa? Ini apa, Abah? Ini santet tanah kuburan. Dan untung kamu kesini. Coba seminggu lagi, kamu udah gak bisa jalan. Gitu. Itu tuh kok bisa ya, ini tanah-tanah kuburan, maksudnya tanah apa? Ini seperti kamu, yang nyerang kamu tuh gak satu orang. Sebenarnya ada 5 orang pintar yang nyerang kamu, tapi mereka gabung jadi satu. Ini karena apa? Kamu punya teman kerja? Iya. Teman dekat? Iya. Cuman gitu aja, dia hanya diam aja dengan senyum. Nah, terus saya tanya, emang siapa sih? Siapa sih, Bah? Kamu mau lihat orangnya, apa mau dibalikin? Pilih salah satu. Kalau mau dibalikin, kamu nggak perlu tahu orangnya. Tapi kalau kamu mau lihat, jangan dibalikin. Gitu. Akhirnya dengan berat hati dan kayak sebenarnya sih kayak rasa kesal gitu ya, emang ya. Gitu. Ya udah, saya mau lihat, Bah. Gitu. Ya udah, coba kamu wudu dulu. Wudu. Saya wudu, setelah wudu, saya duduk. Terus di tempat minumnya si Abah itu air putih, saya suruh gini, dituangin tuh air putihnya dari gelas tersebut, dituangin gini. Itu tuangin tuh kayak keluar asap-asap gitu, kayak keluar asap-asap. Aku lihat, terus mataku diginiin sama si Abah itu kan, diginiin, kayak saya rasa saya melihat gitu, Bang. Melihat gitu, cuman kayak apa ya, nggak bener-bener kelihatan banget gitu, kayak kelihatan kayak sosok bayangan gitu. Dan lama kelamaan kelihatan tuh wajahnya orang tersebut, dan ternyata teman kerja saya, si A itu. Akhirnya saya agak rasa kesal, kecewa, emosi. Saya jatuhin akhirnya. Udah, kamu udah puas gitu, si Abah tersebut. Iya, udah puas, Bang. Gimana? Kamu masih sakit hati nggak? Kalau mau sakit hati, mau dibalikin lagi, tapi kamu harus ritual sendiri. Gitu. Ritual sendiri. Ya udahlah, saya nggak mau lagi. Ya udah, kalau kamu nggak mau lagi, ya udah saya pageri gitu, kasih Abah gitu, biar kamu nggak kenapa-napa lagi. Dan ini tolong nanti kalau ketemu orang tersebut, tolong biasa saja, jangan kayak tahu atau apapun, tolong biasa saja. Setelah itu saya akhirnya berangkat kerja, berangkat kerja, saya ketemu sama si Aldi. Akhirnya dia kayak merasa kayak jengkel. Mungkin dia tahu kalau udah santetnya udah dicabut dari dia. Dia tahu, dia merasa kesal. Akhirnya pulang, saya kayak dibontuti sama dia. Saya sih merasa kayak nggak lihat apa-apa gitu kan. Akhirnya tersebut, saya pulang. Waktu itu sekitar habis isya, kayak ada yang duduk lemah gitu kan, Pak. Duduk tanah gitu. Aku melihat kayak dia pakai jaket hitam, duduk tanah. Lalu udah, "Weh, ngapain kamu?" Aku bilang gitu. Langsung dia kabur orangnya itu. Ciri-cirinya itu hampir sama si Aldi itu orangnya, saya melihat. Kayak dia mau naruh sesuatu di situ, di depan kontrakan saya. Selang berapa malam, saya seperti masih ada gangguan gitu. Masih ada gangguan, teman nggak masuk ke dalam. Seperti saya ada yang bontotin gitu. Nah, kata si Abah sih sebenarnya sebelum saya pulang dari si Abah tersebut,
Saya nggak boleh lihat ke belakang dalam waktu 7 hari dari tempat itu. Tapi saya penasaran ya Bang ya. Penasaran kenapa nggak boleh lihat ke belakang. Hanya saya habis beli makan ya waktu itu malam. Saya noleh ke belakang. Dan kontrakan saya itu jauh dari kayak jalan raya gitu. Masuk. Saya lihat ke belakang. Itu ada 2 sosok. Satu pocong, satunya lagi orang tinggi besar. Itu. Saya sih kayak mau jalan tapi nggak bisa jalan, mau teriak tapi nggak bisa teriak. Itu hanya bercucuran aja keringat. Dan dengan itu waktu itu langsung saya sebut aja. Saya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dengan itu saya baca ayat kursi. Waktu itu saya baca ayat kursi, akhirnya dia hilang. Terus saya pulang lagi masuk dalam kontrakan. Itu ada suara kayak kuntilanak gitu. Orang tertawa gitu. Tapi jauh banget. Jam berapa ya? Itu jam 10-an. Itu saya kayak merasa di sini tuh kayak panas. Kenapa gitu? Kayak panas, kayak ada yang melilit gitu. Terus cuman saya udahlah. Saya tanya lagi ke saudara saya. Iya, kamu masih ada yang nyerang lagi gitu. Cuman kamu udah ada pagar, kayak hantaman kecil, dan kamu kayak ngerasa dari rasional itu kerasa. Cuman gak bisa masuk ke badan. Dan itu gede banyak. Nah gitu. Terus saya kembali lagi ke tempat Abah. Ini orangnya kayaknya mau nyelakain kamu, bener-bener mau nyelakain kamu deh. Nah gitu. Ini teman akrab rupanya nih. Iya, teman satu tim. Nyelakain kamu, bener-bener mau nyelakain kamu, bikin kamu sengsara ini. Kayaknya jalan satu-satunya ini saya balikin, tapi kamu resign. Bilang gitu, resign dari kerjaan. Kalau kamu masih terusan situ, kasihan kamunya. Nah gitu. Ini ada banyak, sekitar ada 10 serangan. Dan itu dari tempat manapun. Dan itu kuat-kuat. Mungkin saya butuh waktu puasa juga, kata si Abah itu. Hanya dengan berat hati saya mengiyakan. Iya, saya akan resign. Tapi tolong usir yang kayak gini. Tolong bantu saya. Akhirnya dengan ritual saya dimandikan. Itu akhirnya saya wudhu, saya sholat. Saya dengan sholat dengan kayak nangis gitu ya, minta pertolongan. Ya Allah, tolong saya, tolong abahmu ini. Gitu. Dalam keadaan sujud, saya pingsan bang. Waktu sujud terakhir itu saya pingsan. Saya kayak ada di tempat yang kayak putih gitu. Putih, benar-benar putih. Nggak ada ujung ya, kayak nggak ada ujung. Itu saya ada melihat sesosok kayak baju putih sorbanan, terus dia pakai kayak macan gitu, kayak macan. Saya suruh di situ, sini, dia ya gini gitu kan, gini. Saya ke situ, coba sini, kamu duduk, diem, bilang gitu, duduk, diem.
Saya diintarin tuh pakai yang macan putihnya itu, diintarin macan putihnya itu. Akhirnya kayak ada suara-suara yang bikin kayak telinga itu nging gitu. Saya sakit banget, saya sampai telinga saya tutup. Kayak merasa kayak pedes, kepala yang mau pecah gitu kan, kepala pecah gitu. Itu hampir nggak kuatnya saya itu langsung terperanjat saya. Bangun. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, seperti kayak itu ada suara yang kayak bising banget di suara di telinga itu, bah. Sakit banget di tengah. Kayak kepala tuh kayak mau pecah gitu. Udah, itu tadi itu gempuran-gempuran dari sananya itu lagi ngehalau itu semua. Dan ini masih ada satu yang belum. Ya itu. Dan ini pun yang satu ini sangat kuat bilangnya gitu. Ini tolong kamu nanti pulang, saya dikasih tasbih. Tasbihnya pun masih saya bawa. Tuh. Kamu coba wirid, kamu punya sholawat sebanyak-banyaknya waktu itu. Saya suruh sholawat pakai tasbih itu, sholawat. Itu udah angin tuh, udah dikontrakan udah kayak angin topan gitu kan, berisik banget. Tapi kalau aku buka itu nggak ada apa-apa. Tapi setelah saya tutup kayak berisik banget itu. Udah berisik. Akhirnya saya fokus sholawat itu waktu itu. Saya sambil nangis itu. Sholawat. Akhirnya ada suara kayak bentrokan gitu ya, duar gitu. Terus itu nggak cuma satu kali ya, ada beberapa kali. Kurang lebih ada 7 kalian itu. Dan suara itu sakit banget di telinga tuh. Kayak deket banget di telinga itu, deket. Itu saya tutup telinga, saya tutup pakai bantal. Saya tutup pakai bantal tapi dengan keadaan sholawat saya. Nangis takutnya itu. Kayak gila gitu kayak itu mau. Kayak tali itu bantal tuh di kepala tuh. Kayak tali mau apapun itu kayak ada suara yang bising banget, pecah gitu, kayak pecah kepala. Itu udah ada selang hanya setengah jam itu. Kayak hampir apa ya namanya ya, mau jalan nggak bisa jalan, mau apa nggak bisa apa. Akhirnya saya hanya bisa kayak nangis gitu, badan kayak sakit semua gitu. Terus akhirnya saya tertidur. Bangun pagi-pagi udah agak enakan ya, tapi masih merasa kayak sakit di kepala gitu. Masih ada bekas-bekas sisa-sisa sakit. Dengan janji itu saya resign dari kerjaan saya. Saya bilang, Pak, hari ini saya mau mengundurkan diri. Ditanya sama bos saya, kenapa kamu mengundurkan diri? Ya nggak apa-apa, saya mau pulang kampung waktu itu. Kenapa? Ada masalah apa? Tolong cerita. Nggak apa-apa Pak, saya hanya mau pulang kampung saja gitu. Lalu itu ya udah, dengan berat hati bos saya ngasih uang pesangon tuh mas saya. Ya udah, kalau kamu mau pulang silahkan pulang, tapi kalau kamu mau kerja lagi nanti hubungi saya langsung ke sini saja, nggak usah perlu kayak ngelamar-ngelamar. Dan jabatan kamu masih tetap sama kalau kamu mau kerja lagi. Iya Pak, terima kasih banyak. Itu saya pulang. Lah si Aldi itu udah nyampe di depan. Dia kayak pura-pura nggak itu. Kau pulang, kamu mau kemana? Gitu. Kau resign, ada masalah apa? Gak apa-apa, aku mau resign. Tapi dalam hati itu saya jengkel sebenarnya. Saya kesel.
Saya udah pengen kayak nonjok gitu kan saya kan. Saya bilang udah agak enakan semua ya badan ya, udah enak semua badan. Saya itu masih ada, dia masih terus aja kayak benci atau kenapa gitu kan dia sama saya. Padahal saya udah keluar dari kerjaan tersebut. Nah itu, setelah saya tanya ke sana ke teman saya yang kerjaan satu lagi, nah itu si Aldi itu posisinya lagi apa? Posisinya dia masih sama jabatannya gitu, masih sama. Jadi itu terus yang gantiin saya siapa? Si N yang gantiin kamu. Nah gitu. Oh gitu ya. Ya. Setelah saya tahu dia mungkin sakit hatinya, dia udah mau ngerebut jabatan saya tapi nggak kesampaian. Saya ke tempat si Abah tadi, saya tanya lagi, "Bah, ada apa lagi sebenarnya?" Udah, kamu gak usah bingung atau risau. Ini hanya kayak gangguan-gangguan yang kecil-kecil gitu. Tapi beneran kamu nggak mau gimana ataupun gimana gitu. Abahnya bilang gitu. Kamu itu korban terlalu sadis loh. Kamu beneran kamu dibalikin. Ya aku hanya ya udah bah balikin tapi jangan ke orangnya, kasihan. Ya gitu. Saya kan teman saya itu masih ada punya anak kecil, masih ada bayi gitu, baru umur 1 tahun lah. Kasihan lah nanti kalau anak saya balikin ke orangnya terus orangnya kenapa-napa, dia keluar dari kerjaan, ya kasihan, merasa kasihan saja gitu. Masih kalau balikin ke dukunnya saja. Ya begitu sama si Abah, orang yang ngirim itu. Nah itu ya udah saya balikin, tapi ini ada kurang lebih 10 lebih ini dukunnya. Itu dukunnya ada 10 lebih. Ada 10 lebih yang nyerang ya? Itu. Iya, makanya Abah bilang ini termasuk sadis, bilangnya gitu. Kamu bisa-bisa lumpuh total dan bisa gila, bilang gitu. Nah, itu ya akhirnya saya pulang, saya dikasih air, saya suruh campurin itu air itu ke bak mandi. Saya setelah mandi, saya merasa agak baikan kembali sih, kembali. Ya, setelah waktu seminggu kemudian itu ada ceritanya dari teman saya yang dari perusahaan tersebut. Itu si ini udah 3 hari nggak kerja. Aldi. Iya, si Aldi itu. Loh, kenapa? Aku kayak tanya, nggak tahu gitu kan, kenapa gitu. Nggak tahu, dia dicariin ini sama si bos gitu. Akhirnya ke tempat si Aldi sepengetahuan dia itu. Nah ternyata di situ dia lagi ribut sama istrinya. Nggak tahu kenapa, cuman saya di luar saja itu pakai jaket. Itu dia keluar starter motor. Saya ikutin dari belakang, Bang. Saya ikutin dia ke tempat itu, udah kayak pelosok gitu, Bang. Ketemu pelosok. Nah ternyata ke tempat dukun tersebut. Nah, tersebut udah jalannya itu udah kayak naik turun terus hutan belantara gitu. Saya itu pakai jalan kaki itu, dia naik gunung. Ya, saya naik ikutan naik tapi agak jauh gitu. Itu di depan tuh udah di tempat sampai si dukun itu, dia menjerit. Nah ternyata si dukun itu meninggal. Dia kayak gotong orang gitu kan,
ya si dukun tersebut. Digotong. Terus belakangin tuh kan ke depan belakang, karena tempat tersebut, dukun tersebut tuh udah nggak ada apa-apa di situ tuh, hanya rumahnya si dukun itu, kayak gubuk gitu, kayak gubuk. Di belakang ditaruh, digotong tuh sama dia di belakang aku nggak tahu di muka apa. Akhirnya saya pulang dengan perasaan kayak takut gitu. Ya, ke tempat si Abah kembali. Bah, gimana? Gitu. Udah selesai. Itu udah udah aku balikin semua ke dukunnya. Gitu. Setelah itu saya waktu itu lagi kerja ya. Saya udah kerja kembali saya tuh. Selang beberapa bulan ya, kayaknya kurang lebih 3 bulan deh. 3 bulan itu dengar kabar itu bos saya meninggal. Dan keadaannya meninggal itu sehat-sehat aja sebenarnya tuh, nggak ada apapun, waktu kerja ya biasa, sehat, senyum, sehat. Nah, tiba-tiba sorenya itu meninggal dunia. Kenapa itu? Terus saya ke tempat bos saya. Kayak saya melihat dia mau dikuburkan itu kan, dikuburkan. Udah kayak angin kan. Saya lihat kembali tuh orangnya. Si Aldi itu saya lihat kembali, tapi dengan keadaan yang sangat dia kayak benci banget sama saya. Dan melihat si bos saya itu kayak dia senang. Waktu dikuburkan dia senang. Mungkin dia merasa gagal naik jabatan atau apapun. Akhirnya dia, bos saya kok aku nggak dinaik-naikkan atau apa. Jadi disikat juga ya? Sikat juga bosnya. Jadi nggak hanya saya, bos saya pun disikat itu. Waktu pulang dia pas-pasan sama saya. Pas-pasan. Gimana gitu kabarnya? Ya dia bilang sehat-sehat saja. Saya udah agak nyindir ya ngomong gitu. Gimana? Masih sanggupkah? Aku bilang begitu, Mang. Aku bilang gitu, masih sanggupkah? Dia dengan melirik tajam, saya akan coba kembali. Ya, dia bilang, saya silahkan. Aku bilang gitu, Mang. Hidup mati aku hanya Allah. Hidup mati aku hanya. Terus saya pulang. Masih ada terdengar, masih ada kayak teror gitu, Mang. Terus setelah itu saya ke tempat teman saya, dan itu nggak jauh dari perusahaan itu, Sampai di sini gangguan dari si Aldi itu ke Mas Geta udah nggak ada ya? Udah nggak kerasa? Masih kerasa, cuman nggak terlalu sakit, masih nyentuh gitu, kayak mau masuk nggak bisa. Dari situlah saya bilang sama si itu teman saya itu, saya masih penasaran sama si Aldi itu, gimana keadaannya itu. Ya dia kayak orang linglung gitu, linglung gimana. Dia resign, akhirnya dia resign dari itu. Udah resign dia di rumah itu kayak orang blow on, dia kayak gini gitu kan. Ditanya senyum atau apapun, itu saya coba samperin. Saya sebenarnya ingin mengingatkan, saya merasa kasihan, karena kasihannya bukan karena dia, kasihan sama anaknya. Saya kasihan, bro, istighfar, udah jangan gitu lagi, aku bilang gitu. Udah, dia kamu tunggu aja, aku masih sanggup, tunggu aja, dia bilang gitu. Dia ke belakang, dia bawa parang gitu,
bawa parang tuh, parang seginilah gitu itu. Itu dia bawa parang, dia mana? Ya silahkan, kalau bunuh, aku bilang gitu, silahkan, nggak apa-apa gitu. Lah itu ada omnya dia, ditangkap tuh tangannya itu. Udah kamu pulang aja, pulang. Saya pulang ke tempat itu, pulang dari tempat situ. Udah lah, malamnya lagi itu dia kayak apa ya, kayak mau ngintari rumah. Itu rumah saya itu, mau ngintari rumah kontrakan, mau ngintari rumah. Dia seperti bawa apa ya, kayak keranjang gitu ya, kayak keranjang. Dia itu keranjang, dia pikul segini, dia kayak taburin di depan rumah. Itu hati saya kayak dak dikuk gitu, kayak sakit atau apa, dak dikuk gitu. Wah ini mulai lagi nih, aku bilang gitu kan di dalam hati. Aduh, kayaknya itu udah malam tuh, rasa rumah itu ya kayak panas banget gitu. Udah aku nyalain kipas atau apapun, itu udah panas banget. Seperti apa ya, kayak di uap gitu ya, uap panas. Ini saya mandi, saya bacaan sholawat atau apapun, saya mandi itu udah datang lagi tuh, kayak apa ya, lemparan gitu ya, kayak dar gitu. Langsung ya Allah bantu saya ya Allah gitu. Mau keluar tapi yang takut gitu kan. Itu saya hanya bisa istighfar saja. Setelah itu saya buat tidur, saya bangun, saya coba dengan inisiatif saya coba ambil ember, saya bacain tuh ayat kursi dan sholawat. Saya siram depan, tapi merasa kayak nyiram tuh kayak panas, masih terasa panasnya itu. Setelah itu saya udah kayak, udahlah, sikat aja dalam hati gitu kan, balas dendam. Sikat aja orang tersebut lah, gak usah kasihan lah gitu. Tapi aku nggak pengen tak buat gimana. Ya dia akhirnya saya ke tempat si Abah itu. Bah, udah dibikin dia linglung aja, nggak usah gimana, linglung aja. Udah sakit, bener sakit. Ini kalau dia masih hidup kayaknya dia masih nerol saya terus gitu mang. Udah dibikin linglung aja. Ini beneran. Iya, beneran. Saya udah sakit bah. Nah, dia tersebut dia dalam waktu 2 harian tuh, 2 harian saya coba telepon kontak teman saya di kerja. Bro, saya tak main ke tempatmu ya. Ya oke. Gitu. Kan dia pasti udah resign tapi dia dekat dengan kerjaan tersebut. Sampai ke tempatmu, saya pengen itu apa namanya, kayak main-main aja. Sebenarnya saya pengen lihat si Aldi itu, kan deket itu. Nah itu saya coba lihat, coba dia kayak kosong, sepi gitu. Terus saya tanya itu, dia orangnya udah kayak nggak sadar, sepertinya dibawa katanya. Tetangganya itu dia dibawa pergi sama omnya tersebut. Dibawa pergi tempat tersebut karena apa? Dia kayak nempel itu, mukul istrinya itu. Dia dibawa pergi menjauh. Dia kayak gak waras gitu. Udah main pukul sama istrinya, sama anaknya, anak masih kecil itu. Ya adalah. Sebenarnya sih saya kasihan ya, Bang ya. Saya kasihan itu
Tapi ya kalau dia dibiarin kayak gini terus, kayaknya dia masih tetap. Timbullah penyesalan dari Mas kita. Iya, ya ada agak ya nyesel gitu, kasihan. Tapi ya kalau dia dibiarin gitu aja, dia tetap kayak neror gitu. Dia nggak ada habisnya, seperti benci banget dalam hidupnya tuh sama saya. Kalau kayak giniin ya udah, saya mau nggak mau saya tega gitu sama dia. Setelah itu nggak ada gangguan lagi ke Mas kita. Iya, normal kembali itu. Apa kabar Aldi sampai sekarang? Dia kabarnya sih kayak gila gitu udah Sampai sekarang? sampai sekarang. Dia udah gak apa namanya, dari sudah cerai sama istrinya. Hancur ya? Hancur keluarganya, udah hancur keluarganya itu. Dia kayak udah gila, tiba omnya nggak tahu kemana. Bilangnya sih gila kata omnya. Linong dia suka emosi, terus tetangganya itu kayak apa, dipukuli dia pakai lempar-lempar gitu, terus mukul-mukul orang gak jelas gitu, dipukuli. Dia udah apa namanya, udah gak kenal siapa itu anaknya, siapa istri, entah siapa keluarganya. Dari perbuatannya akhirnya kena batunya ya? Kena batunya itu tersebut. Sebenarnya ada rasa nyesel gitu, kenapa aku kok sampai buat merantakin keluarga orang. Tapi kalau aku nggak gitu, terus-terusan diteror dengan dia seperti nggak apa ya, nggak patah semangat dia tuh. Kalau saya itu dibuat untuk pelajaran lah gitu. Dia untuk kedepannya buat pelajaran ya. Baik, Sobat MM, itulah kisah nyata dari Mas Geta di tahun 2016 sampai 2020 kurang lebih ya. Iya, 2019. Ini luar biasa sekali persaingan kerja. Iya, banyak terjadi mungkin ya zaman sekarang. Ya, zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak baik ya. Tidak baik. Mudah-mudahan menjadi pesan untuk kita semua dan kisah ini bermanfaat juga untuk kita semua. Amin. Kita akhiri kisah dari Mas Geta. Terima kasih Mas Geta. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada persaingan dengan cara yang tidak wajar. Ya. Mang Ei dan tim undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.